Oke, halo teman-teman, sudah siap untuk trading di future? Nah, sebelum kita trading di future, ada baiknya kita sangat-sangat penting sekali membuat trading plan. Jadi nanti saat kita trading di future seperti ini kalau klik di bawah ini, kan kalau trading future kan di sini ya, gitu ya. Nanti teman-teman tinggal buy atau short ya, bisa buy atau sell di sini ya. Sell ini berharap harganya turun kayak kayak misalnya Bitcoin lagi diterpa badai news di mana-mana dan kita berpikir bakal turun, kita bisa sell untuk berharap harga turun atau buy berharap agak naik. Nah, sebelum kita trading, teman-teman, ini yang saya bilang ya sangat penting ya karena kita biasa di forex ya di gabut forex tuh juga udah biasa ya harus bikin trading plan sebelum kita berperang ya ibaratnya seperti itu ya. Jadi nggak asal buy, asal sell gitu ya. Semua harus dihitung dulu ya, harus dianalisa dulu. Nah, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Contohnya adalah seperti ini. Nih, contoh di bawah ini ya, teman-teman. Itu namanya Binance ya, teman-teman ya. Binance itu eh saya udah bikin apa namanya? Udah bikin seperti ini ya. Analisa grafiknya ya, teknikalnya ya. Jadi teknikalnya tuh kalau di bawah ya, misalnya saya mau entry itu di support ya. Jadi ini ada support-support kuat di 314. Jadi saya akan entry di 314. Saya akan take profitnya di mana? Take profitnya itu ada di 442 ya, di 442 itu ya. Karena dia resisten terkuatnya di atas ya. Jadi biasanya kalau kena resisten dia akan mantul lagi ke bawah, ya, atau bablas ke atas. Tapi pokoknya saya mau ambil take profitnya di sana. Nah, stop lossnya di mana? Stop lossnya itu saya mau di 217 karena 217 itu termasuk salah satu support yang di sini yang di sebelum-sebelumnya ya. Itu ada support kuat gitu ya. 217. Nah, teman-teman tentuin juga ya. Stop loss itu biasanya 2% atau 5% atau 10% dari modal. Jadi misalnya kalau modal kita $100, kita siap loss itu ya 2%, 5% atau 10%. Nah, itu biasanya teman-teman pilih tuh. Itu yang standarnya ya. Kalau misalnya teman-teman milih yang 10% ya berarti dari $100 berarti teman-teman siap $10 lossnya ya. Jadi dihitung benar-benar ya. Nah, itu cara ngitung gimana? Nanti pakai kalkulator di Binance ya. Misalnya ya teman-teman modalnya $100 ya. Kalau kita entry di 314 di atas terus kita stop loss di 217, saya kira-kira loss berapa ya gitu ya dan modal berapa ya. Nah, itu yang kita perlu masukkan ke dalam kalkulator Binance. Oke. Jadi ingat ya, take entry-nya di 314, stop profitnya di 7217, take profitnya di 442. Jadi jangan hanya ini ya, teman-teman ya. Jangan hanya ngelihat ini support nih, tapi ternyata kalau supportnya itu minusnya kita bisa sampai 50% dari modal kita ya, jangan gitu ya. Jadi perlu dipikirkan kita sanggup menerima risikonya berapa persen gitu ya. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ya. Ini masuk ke Binance. Teman-teman ke future di bawah itu ya, ke future. Kemudian di sini tuh pilihnya USDM ya. Nah, kalau teman-teman baru nanti akan di future itu akan ada namanya pertanyaan-pertanyaan. Nah, tuh jawaban-jawabannya udah ada di itu ya, teman-teman di gabutbank.id/future ya. Ntar ketik aja itu ada jawaban-jawaban yang sudah saya kumpulkan ya, jawaban-jawaban kuisnya gitu kan. Karena kuisnya nanti suruh jawab-jawab nih sebelum future supaya teman-teman ngerti dulu bahayanya future seperti apa gitu. Oke, ini nanti teman-teman klik di atas itu ada tanda titik 3 ya. Terus klik kalkulator ya teman-teman ya. Oke, ini teman-teman. Nah, ini lucu nih teman. Kita kan leverage-nya 20. Kita pilih yang mana ya? 20 20 45 atau 56 atau 75 ya. Sebenarnya dimentokin aja ya teman-teman 75 karena mau 20, 15, 30 itu semuanya tergantung dari uang yang kita masukin ya. Jadi ini maksudnya apa sih? Misalnya kita mentokin aja, pokoknya intinya mentokin aja. Ini 75, ini long itu artinya ya kita buy, berharap kita beli di bawah. Kalau naik nanti harganya naik ya. Kalau short itu kita mengharapkan harga itu turun untuk kita dapat profit gitu ya. Nah, tadi kan saya masuknya di 314, ini masukin nih teman-teman 314 ya. Nah, exitnya di mana? Misalnya kalau exitnya di 442 ya, saya mau exit di 442. Nah, kira-kira saya profit berapa sih teman-teman? Nah, gini ya. Nah, ini kuantitinya yang kita utak-atik nih teman-teman ya, sesuai dengan modal kita. Misalnya kalau kita masukin satu BNB, ini klik calculate ya di bawah itu ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Nah, mau kasih di tengah aja deh. Teman-teman bisa lihat ya, dengan
entry 314, exit di 442 dengan leverage-nya 75, berarti initial marginnya itu ibaratnya uang saldo atau modal yang wajib kita punya ya. Kira-kira $4 aja ya. Jadi dengan $4 kita bisa profit itu 128, gila ya. Kok bisa besar begitu ya? Ini namanya leverage 75 kali itu ya. Jadi kita dengan modal sekecil-kecilnya, dengan leverage yang besar, kita bisa profit bisa sampai 128 kalau exitnya nanti di 442 gitu ya. Nah ini yang penting nih teman-teman, initial margin itu yang nanti menentukan. Kalau misalnya kita modalnya $10, ini bisa langsung main nih $4 ya teman-teman ya. Nah jadi kira-kira bisa dua posisi ya, dengan $10 kita bisa dua posisi seperti itu. Nah tapi jangan salah, minusnya berapa nih? Nah kan tadi kan ya, tadi kan kita mau stop lossnya di 217 ya, 217. Nah ini kita calculate. Nah itu teman-teman ya, kalau kita entry-nya di 314, sorry ya tadi saya batuk dulu habis makan nasi goreng. Jadi kalau kita entry di 314, kita stop lossnya di 217 dengan leverage 75 dan kuantitinya 1 BNB. Kan satu BNB kan 5 juta ya teman-teman ya. Iya 5 juta ya, 4 juta sampai 5 juta ya. Nah kok kita bisa dengan modal $4? Ya karena kita menggunakan leverage tadi, dikasih pinjaman gitu ya. Jadi sisanya tuh pinjaman yang kita pinjam ya. Dan kalau profit ya kita bisa dapat tadi 128. Nah, tapi kalau minus kita jatuh ke 217, berarti kita lossnya bisa sampai 97 US dollar gitu ya teman-teman. Lah kalau modalnya cuma 100, minus 97 kan udah sampai 97% ya. Ini nggak bisa ya teman-teman ya. Artinya ya kalau teman-teman main cuma satu ya $100 siap-siap nih. Kalau loss ya $97 ya. Gitu ya. Nah, ini supaya minusnya bisa kecil nih kita ganti 0,1. Tuh. Ya. Jadi ini yang menentukan teman-teman, dengan modalnya malah kita lebih rendah ya 0,42 ya. Jadi kita lossnya juga minusnya jadi kecil ya. Jadi intinya kita modal berapa, yang kita otak-atik tuh di kuantitinya ya teman-teman ya. Di kuantitinya kita otak-atik ya. Nah, dengan kuantitinya 0,1, nah sayangnya kalau kita profitnya juga jadinya juga ikut berubah ya. 442 ya, sampai hafal nih. Tuh, ya profitnya jadi cuma $12 ya. Kalau kita main kuantitinya 0,1, ini mirip banget forex ya bener ya. Namanya juga future ya, derivatif future ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi ini yang kita utak-atik nih teman-teman ya. Gitu ya. Kuantitinya itu yang kita utak-atik. Coba teman-teman nih kita kembali ke 1 BNB ya. Satu BNB. Nah ini ya. Baik, ini maksudnya ini yang saya geser ya. Ini kan kalau 75 kita bisa trading dengan $4, kita bisa trading 1 BNB ya. Jadi bisa trading 5 juta ya dengan modal 100.000, $4 kan kira-kira 80.000, 100.000 ya. Kita bisa trading 5 juta ya karena kita pinjem sama exchange itu yang 75 kali di atas tadi ya. Nah, misalnya kita pinjemnya tuh leverage-nya kita kurangin ya. Jadi 15 lah gitu ya. Oke, ini kalau diklik calculate di bawah. Nah, itu berubah tuh teman-teman ya. Ya, modal kita jadi jaminan kita jadi lebih besar ya, jadi 20 ya. Profit loss-nya mah sama ya. Nah, itu dia yang tadi saya bilang ya. Ini mau 38 kali. Profit loss-nya sama karena kita sudah tentukan trading plan-nya ya. Mau entry di mana, exit-nya di mana. Yang bahaya itu adalah kayak gini nih. Teman-teman bikin itu 75 kali mentok, tapi teman-teman tidak pasang stop loss ya. Jadi ini akan mengerikan sekali ya. Misalnya akhirnya jadi 100 ya. Misalnya dari 314 jadi 100 ya, jadi minusnya 214. Gitu ya, atau ini bisa jadi 50 gitu ya. Ya minusnya jadi 264 gitu ya. Atau ya minusnya jadi berapa lah gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau kita sudah pakai trading plan di mana lossnya, jadi kita udah siap, wah kalau loss sekian ya gitu ya.
Kalau loss ya cuma 97 gitu ya. Kalau profit tadi 128. Oke, mungkin demikian videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi sebelum trading selalu lihat chart dulu, hitung-hitung dulu take profitnya di mana, stop lossnya di mana. Good luck guys.